Bicara tidak boleh itu kampanye, bukan ngomong politiknya Pak. Kalau politik itu bagian agama, nggak bisa loh. Politik bahasa Arabnya siasa. Siasa itu apanya? Strategi, termasuk bagian dari manajemen kan gitu. Ini mohon maaf ya, jangankan level negara, masjid ada politiknya nggak? Ada. Kita memilih ketua pengurus, ya, membentuk kabinetnya. Politik itu termasuk apa nih, kita mau pakai paham apa nih? Politik. Cuman yang nggak boleh itu kampanye Pak. Kampanye jelas-jelasan nih. Ada pasangan ya, paslon. Jangan. Saya cuma menyampaikan garis-garis umumnya. Pilihlah pemimpin berdasarkan ulama tadi Bapak, himayatuddin yang pertama. Yang kedua, apa nama tadi? Imaratul bilad. Pemimpin yang bisa menjaga agama, pemimpin yang bisa memakmurkan negara. Itu aja. Dan untuk apa negara makmur kalau kita kacau balau agamanya Pak? Hah? Kita kan mau mati semua. Ya. Kita kan pengen ibadah kita tentram. Ya. Syukur-syukur ada perhatian pemerintah ke masjid. Ya. Imamnya dibantu, marbotnya dibantu. Kalau di mohon maaf, di Timur Tengah itu mohon maaf ya, imam sama marbot itu digaji tiap bulan, nggak pusing lagi pengurus masjid cari donasi itu. Waduh, ini udah awal bulan nih, marbot sama ininya belum ada, negara gitu Pak ya. Makanya jujur Pak, ini saya ingat betul nih ada omongan ya, ini ulama banyak mengatakan satu tanda tangan penguasa itu lebih sakti dibandingkan 1000 nasihat para ulama. Ada 1000 ustadz ngomong, tolong nih kasih jatah imam, marbot. Tapi kalau ada satu wali kota langsung tanda tangan, jadi nggak? Jadi Pak. Itulah saktinya penguasa itu, pemimpin itu, pemerintah itu. Karena mereka punya kebijakan, ulama nggak punya kebijakan. Gitu, maka penting harus ada di situ yang membela umat. Nah, bicara tentang apa namanya, tadi ada ayat mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ingat, kata-kata atiu diulang 2 kali. Atiullah wa atiur rasul, patuhilah Allah dan Rasul. Artinya apa? Karena pengulangan ini menandaskan mementingkan patuh pada Allah dan Rasul itu utama. Bicara agama itu masalahnya. Wa ulil amri minkum, ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalian. Karena yang namanya pemimpin itu dari kita juga, orang kita, dari kita, yang milih kita, ya, untuk kita, kan gitu. Maka pilihlah mereka yang patuh pada Allah dan Rasulnya. Kita bisa lihatlah itu. Nanti kalau kita pilih ternyata keliru, kita sudah ijtihad, oh ini saya sudah ijtihad ya Allah. Bahkan dia sampai sholat istikharah ternyata salah, ya udah, namanya orang ijtihad, dia salah ya dapat pahala 1, ya enggak, kalau benar 2. Dan kita punya kekuatan Pak, rakyat bisa mengingatkan loh, iya gitu loh. Artinya perlu kita pahami bahwa bicara politik itu tidak aib dalam agama. Tapi yang tidak boleh, mungkin yang maksud itu dilarang kampanye, nggak boleh. Kalau bicara dasar-dasar politik Islam, dasar-dasar boleh. Ya, masjid aja ada politiknya kok. Iya, ada suksesinya nggak? Dorong dia nih ketua masjid nih. Ada. Nah, bicara tentang alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdin. Maksudnya apa? Ini ada 2. Peganglah oleh kalian sunnahku. Jelas sunnah Nabi yang ngajarkan, dan sunnah para khulafa. Khulafa itu kan karena mereka yang langsung ketemu Nabi tuh. Kenapa dibilang sunnah khulafa? Karena mereka lah yang menjadi pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar itu ulama. Iya. Umar begitu juga ulama. Dia agamanya ulama semua, Ali ulama, Utsman ulama. Di sisi lain mereka pemimpin negara. Idealnya begitu, tapi kan nggak selalu ada begitu Pak. Susah. Minimal kata Imam Hasan, pemimpin kita paling nggak apa? Bisa sholat Jumat, bisa sholat jamaah, bisa khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, ya.
Apalagi ketika perang dia di depan, ya. Ketika menegakkan hukum dia di depan, kan begitu. Di depan, bukan dia yang merusak hukum, kan begitu. Itu Pak. Jadi kenapa khulafa di sini? Karena khulafa sudah teruji. Mereka lah yang memang bertemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi. Tapi para ulama mengatakan bukan hanya khulafa, tetapi juga setelahnya, kalau memang mereka mengikuti alurnya Nabi dan para sahabat khulafa ini, maka ikuti.